Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan ringkasan USP. Kali ini kita akan membahas ringkasan USP Matematika. Untuk soal nomor 1, di sini kisi-kisinya adalah menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, untuk rumus operasi hitung campuran itu paling atas sendiri adalah dalam kurung, berarti yang dikurungi dikerjakan dulu, kemudian bawahnya kali atau bagi, kemudian bawahnya lagi tambah atau kurang. Kita lihat di sini contoh soalnya ya. Jadi sebelumnya ini semakin tinggi tingkatan maka operasi hitungnya dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Berarti misalkan ada perkalian dengan penjumlahan, maka kerjakan perkalian dulu. Ya, ada pembagian dengan pengurangan, dikerjakan pembagian dulu. Contoh soalnya, hasil operasi hitung 125 kali 20 kali tambah 9 adalah titik-titik. Ya, ini caranya. 125 kali 20 ditambah 9, maka dikerjakan dulu perkaliannya. Hasilnya 125 kali 20 sama dengan 2500 ditambah 9, maka hasilnya 2509. Ya. Insya Allah untuk besok ya soalnya mirip-mirip dengan yang ada di ringkasan. Jadi kalian tonton video ini, jangan bosan-bosan ya. Tonton video ini, kemudian kalian latihan untuk mengerjakan di rumah. Angkanya kalian ganti sendiri misalkan atau bagaimana. Paham ya? Jadi tonton video ini sampai selesai, jangan baru 5 menit kemudian lah bosen lah suarane wonge kayak mbeboih misalkan ya. Suarane Pak Guru mbeboih lah, wis lah arep game-gamean bae, jangan seperti itu ya. Karena ini untuk menentukan nanti kelulusan kalian bisa lulus atau tidak. Kita lanjut yang nomor 2. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Intinya soal cerita bilangan bulat. Nah, ini contoh soal. Suhu awal es batu di dalam sebuah kulkas negatif 4 derajat Celcius. Ali mengeluarkan es batu tersebut dari dalam kulkas. Suhu es batu tersebut naik 25 derajat Celcius. Suhu air sekarang sama dengan titik-titik derajat Celcius. Nah, ini suhunya menjadi suhu air. Kenapa menjadi suhu air? Karena es batu itu kalau suhunya dinaikkan maka akan mencair. Maka soalnya suhu air sekarang. Kita lihat di sini. Awalnya negatif 4 derajat Celcius. Awalnya negatif 4 derajat Celcius. Kemudian naik ya. Suhunya dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan artinya suhunya bertambah. Maka negatif 4 ditambah 25. Nah, ini pembahasannya, silahkan bagi yang masih belum paham bisa lihat videonya Pak Guru ya di channelnya Pak Guru, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Artinya, ini lihat di sini negatif 4 ditambah 25 itu lebih besar positifnya, maka hasilnya di sini pasti positif. Ya, kalau yang lebih besar positif, maka hasilnya pasti positif. Positif berapa? 25 dikurangi 4 sama dengan 21.
caranya seperti itu. Walaupun ini tambah, di sini tulisannya tambah ya, tapi karena ini adalah negatif dengan positif, maka caranya adalah dikurang. Ya, silakan bagi yang masih bingung bisa melihat video ya, video Pak Guru di channel YouTube ini tentang penjumlahan bilangan bulat. Nomor 3, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 artinya perkalian berulang bilangan yang sama. Ya. Perkalian berulang bilangan yang sama. Misalkan contoh 1 pangkat 2 artinya 1 dikali 1. Hasilnya berapa? 1. 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Nah, contoh soal ya. Hasil dari 10 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2 adalah titik-titik-titik. Ya. Kita lihat 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10. 10 kali 10 berapa? 100 ya, bukan 10 tambah 10 ya. 10 kali 10 sama dengan 100. 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 sama dengan 49. Maka 100 dikurangi 49 sama dengan 51. Pengurangan terus pada teng ya. Ngerpedane ora teng ya. Belajar maning ya. Masa wis kelas 6 ora teng pengurangan. Lanjut, peserta didik nomor 4. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pangkat 2. Nah, permasalahan yang berkaitan dengan pangkat 2 ya, salah satunya adalah tentang luas persegi ya, luas persegi. Ya. Aris contohnya ini, Aris ingin membuat taplak berbentuk persegi dengan panjang sisi 13 cm. Kain yang dibutuhkan untuk membuat taplak adalah titik-titik cm persegi. Nah, di sini yang diminta adalah kain yang dibutuhkan. Kain yang dibutuhkan ya. Terus satuannya cm persegi. Maka ini adalah mencari luas. Karena bentuknya persegi, maka yang dicari adalah luas persegi. Luas persegi rumusnya sama dengan S dipangkatkan 2. Artinya S itu panjang sisi ya, S itu panjang sisi, berarti panjang sisinya berapa di sini? 13, maka 13 dipangkatkan 2. Kita lihat di sini ya, 13 pangkat 2 sama dengan 13 kali 13, hasilnya 169. Ya. Itu seperti itu, mudah ya. Insya Allah soalnya besok mirip-mirip seperti ini, makanya kalian rajin belajar ya. Lanjut. Peserta didik dapat menentukan KPK. Nah, menentukan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Caranya dengan mencari faktor persekutuan terkecil dengan membagi kedua angka dengan bilangan prima. 2 atau 3 angka ya, tergantung ya. Nah, dengan bilangan prima. Jadi nanti angka-angka yang tertera ya, itu dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa? 2, 3, 5, 7, ya, 11. Ya, jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ya, kalian hafalkan ini aja. 2, 3, 5, 7. Wis, masih ngono baik. Nah, contoh soal kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 36 dan 60 adalah, nah, mencari KPK salah satunya dengan cara seperti ini. Mungkin kalian pakai cara yang lain bisa, nggak masalah. Ya, ini 36 dengan 60 dijajarkan seperti ini.
Kemudian 36 dengan 60 itu sama-sama bisa dibagi 2. Hasilnya 18 dan 30. Nah, kemudian 18, 30 digaris lagi seret seperti ini sama-sama bisa dibagi 2. 18 bagi 2, 9. 30 bagi 2, 15. Kemudian 9 dengan 15 sama-sama bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya, oh maaf ini salah ya. Ya, harusnya ini dibagi 3 ya. Harusnya ini dibagi 3. Ya, nanti Pak Guru revisi ya. Ini dibagi 3 sama dengan 3, ini 5. Nah, kemudian berarti 2-nya pangkat 2, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Ini Pak Guru salah, nanti Pak Guru revisi lagi di catatan di fotokopiannya ya. Di fotokopiannya direvisi lagi, maaf. Jadi 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 9, 36. 36 dikali 5. Harusnya ini 180. Ya, ini salah ini ya. Ini salah ini. Harusnya 180. Coba ini bisa enggak di. Ini salah. Kemudian di sini saya tambahkan tulisan. Ya, harusnya di sini itu angka 3 ya. Harusnya angka 3, kemudian di sini harusnya angka 3 juga. Ya, maaf ya, ini salah ya, nanti Pak Guru revisi di materi yang fotokopian. Kemudian nomor 6, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan KPK. Contoh ini, Indra pergi berenang 3 hari sekali, Indro pergi berenang 4 hari sekali. Pada hari ini, Indra dan Indro berangkat sama-sama, mereka akan berenang bersama lagi setelah titik-titik hari. Caranya, ya seperti tadi, ini soal KPK. Ya, jadi besok soal ceritanya pun soal KPK. Caranya seperti tadi, buat pohon faktor. Ya, atau apa ini, kalau ini istilahnya, kalau biasanya apa, geladak apa ya. Nah, ini seperti ini, 3 dan 4. Angka 3 dan angka 4 itu sama-sama dibagi berapa? Oh, ternyata tidak bisa sama-sama dibagi berapa. Berarti salah satunya mungkin 3 dengan 4 bisa dibagi berapa? Ternyata bisa dibagi 2. Bilangan primanya ya, tadi 2 ya. 2, 3 dibagi 2 tidak bisa, maka turunkan angka 3. Nah, kemudian 4 dibagi 2, 2. Nah, nanti KPK-nya itu yang kita ambil ini, angka 2 ya, dan angka 2 ini 2 kali 2, kemudian angka 3. 2 kali 2 dikali 3. Ya, sama dengan 12. Begitu pula yang atas ini, yang diambil angka ini ya, yang pinggir-pinggir ini ya. Dari ini pinggir ke kanan. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, atau 2 kali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Kita lanjutkan nomor 7. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pecahan. Ini juga sangat mudah sekali ya. Pecahan itu perkalian ya, perkalian, bagian dari ya. Bapak mempunyai bambu sepanjang 3 meter. Nah, 2/3 dari bambu tersebut akan dibuat tongkat. Panjang tongkat yang dibuat Bapak adalah titik-titik meter. Berarti 3 dikali 2/3. Ya, 2/3 dari 3 meter itu panjang tongkatnya. 2/3 ini lihat di soal ini ya. 2/3 dikali 3. Ini bisa dicoret. Maaf, ini coretnya menceng ya, nggak masalah ya. Bisa dicoret 3 dengan 3. Sama-sama dibagi 1, maka 3 bagi 1.
sama-sama dibagi 3, maka 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, habis kan? Kemudian sisanya 2, maka hasilnya adalah 2. Lanjut. Menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan skala. Ya. Skala, ini ada contoh. Skala itu pasti berhubungan dengan peta denah, ya. Ini ada contohnya. Sebuah peta memiliki skala 1:1000, jarak pada kota A ke kota B pada peta, ya, jarak kota A ke kota B pada peta, ini salah ya, 2 cm. Ya, jarak sebenarnya kota tersebut adalah titik-titik. Nah, ini mintanya meter. Ya, mintanya meter. Ya, pertama, jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dikali skala. Skalanya itu maksudnya yang angka belakang, ya. Dikali skala yang angka belakang. Berarti tinggal dikalikan saja, jarak sebenarnya 2 dikali berapa? Angka belakangnya 1000. 2 kali 1000 sama dengan 2000 cm. Karena dibuat meter, maka dari cm ke meter itu naik 2 kali. Naik 2 kali itu dibagi 100, maka 2000 bagi 100 sama dengan 20. Ya, ingat ini ya tandanya ya. Ini cm, ini meter. Nomor 9, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung konversi satuan ukuran panjang. Ya, seperti yang sudah kita pahami, satuan panjang itu ada dari kilometer sampai dengan milimeter, ya, yang mana ketika 1 kali naik maka dikalikan, atau 1 kali turun dikalikan 10, 1 kali naik dibagi 10. Berarti kalau misalkan 2 kali turun, misalkan ya, ini dari meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter. Berarti kan dari meter ke sentimeter, maka turun 1, 2. Ya, turun 2 kali. Ketika turun 2 kali, maka dikalinya 1 ditambahi nolnya 2. Dari meter misalkan ke milimeter. Ya, misalkan dari meter ke milimeter, turun 1, 2, 3, turun 3 kali, maka dikali 1 ditambah nolnya 3. Kalau turun 3 tambah nolnya 3, berarti dikali 1000. Ya, intinya seperti itu. Kebalikannya juga ketika milimeter ke meter, maka dibagi 1 tambah nolnya 3. Itu seperti itu. Ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada 12 meter ditambah 2 cm, hasilnya titik-titik cm. Berarti di sini intinya mintanya satuannya adalah cm. Maka yang diubah adalah yang satuan meter. Kalau cm ini berarti tetap ya, ajek. Kalau ini ajek berarti yang dirubah hanya meternya, meter ke sentimeter. Kita lihat caranya, 12 meter ditambah 2 cm. Karena 12-nya akan dijadikan sentimeter, ya, maka 12-nya dikali 100. Kenapa? Karena meter ke sentimeter turun 2 kali. Kalau turun 2 kali, maka dikali 100. 12 kali 100, 1200 ditambah 2 ajek ya. Karena sudah sentimeter, maka 2-nya ajek. Hasilnya 1202 cm. Kita lanjutkan nomor 10.
ini tentang satuan konversi atau konversi satuan berat. Seperti tadi untuk satuan jarak ya atau satuan panjang, ini juga satuan berat sama saja. 1 kali naik dibagi 10, 1 kali turun dikali 10. Ya, cuma bedanya ini pakainya belakangnya G. G itu artinya gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Contoh soal, kemarin ibu berbelanja ke pasar membeli 12 kg beras. Hari ini ibu membeli beras lagi 2000 gram beras. Jumlah beras yang dibeli ibu adalah titik-titik kilogram. Kita lihat dari gram ke kilogram ya. Gram ke kilogram adalah naik, maka naik artinya dibagi berapa? 1 kali loncat dibagi 1000, maka ini 1 kali loncat dibagi 10, maka 1 2 3 kali loncat maka dibagi 1000 ya. Gram yang ini 2000 gram ini dibagi 1000. Maka kita masuk ke caranya ya. Jumlah beras yang dibeli ibu kan awalnya beli 12 kg. Kemudian beli lagi 2000 gram. Maka 12 kg ditambah 2000 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena gramnya dirubah menjadi kilogram. Maka 2000 bagi 1000 sama dengan 2. Maka 12 kg ditambah 2 kg sama dengan 14 kg. Kita lanjut nomor 11. Ya, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan ukuran waktu. Ukuran waktu ada jam, ada menit, ada detik. Kita lihat di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 1 jam sama dengan 3600 detik. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Contoh soal, Ibnu melakukan perjalanan selama 1 jam ke rumah nenek. Dia beristirahat selama 15 menit. Lama perjalanan Ibnu sebenarnya adalah titik-titik menit. Nah, berarti perjalanannya 1 jam ditambah istirahatnya 15 menit. Ini lama perjalanan 1 jam ditambah 15 menit. Yang diminta dalam soal ini semuanya dijadikan menit. Maka langsung saja 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 1 jam ini ditulis langsung 60 menit. 60 menit ditambah 15 menit, udah sama-sama menit, bisa kita langsung jumlahkan 75 menit. Kemudian nomor 12, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan. Ingat rumusnya ini, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Contoh, sebuah kereta api dapat menempuh jarak, kita garis bawahi jaraknya 140 km dalam waktu 2 jam. 2 jam adalah waktunya. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Langsung kita masukkan ke rumus, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Yang mana jaraknya di soal adalah 140 km. Dan waktunya di dalam soal adalah 2 jam. 140 dibagi 2 sama dengan 70. 70 apa? Kilometer per jam. Nomor 13, peserta didik dapat menentukan keliling segi 4. Di sini yang akan kita pelajari adalah keliling persegi. Keliling persegi adalah S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Ya, boleh pilih salah satu, boleh pakai S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Contoh soal, sebuah persegi memiliki sisi 12 cm. Sisinya 12 cm. Keliling persegi tersebut adalah, langsung masukkan ke rumus, keliling persegi sama dengan 4 kali S. Yang diganti hanyalah S-nya nanti. 4 kali itu aja, S-nya berapa? S itu sisi, sisinya 12, maka di sini kita tulis 12. 12. 4 kali 12 sama dengan 48. Kita lanjut.
Peserta didik dapat menentukan luas persegi panjang. Luas persegi panjang seperti yang sudah kita ketahui, panjang kali lebar. Ya, contoh soal, luas bangun berikut adalah titik-titik cm persegi. 15 cm ini adalah ukuran panjang, ya, sisi yang berpanjang adalah panjang. 5 cm adalah lebar. Maka langsung masukkan ke rumus, L sama dengan P kali L. L di sini lebar, L di sini luas ya. Ya, P sama dengan L sama dengan P kali L, maka 15, panjangnya 15, lebarnya 5. 15 kali 5 sama dengan 75 cm persegi. Nomor 15. Luas lingkaran. Luas lingkaran itu pi kali R kali R. Contoh soal, ini ada lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Dimana kita tahu jari-jari? Karena jari-jari itu dari tengah ya sampai ke pinggir ini. Luas bangun berikut adalah cm persegi. Maka kita masukkan ke rumus luas lingkaran sama dengan pi kali R kali R. Pi-nya kita pilih 22/7. Ya, ingat pi itu ada 2, ada 22/7 atau 3,14. Kita pilih 22/7 karena R-nya ini R-nya itu 14 cm. R-nya bisa dibagi 7, maka kita pakai 22/7. Kemudian kita lihat di sini, masukkan R 14 dikali 14. Nah, kemudian 7 bisa dicoret dengan 14 karena sama-sama dibagi 7. Bisa dibagi 7, 7 bagi 7. 1, 14 bagi 7, 2, hasilnya 616 cm persegi. Kan ini 22 kali 2, kan 14 nya sudah ada di 2 ya, 22 kali 2, 44, 44 dikali 14 sama dengan 616. Nomor 16, ini kalian hafalkan saja, ini sifat balok dan sifat kubus. Silakan kalian hafalkan. Nah, kemudian nomor 17, kalian disuruh mencari volume gabungan bangun ruang ya. Yang kita pelajari di sini hanyalah kubus dan balok. Yang penting kalian hafal rumusnya dan bisa mengaplikasikannya. Kita lihat contoh soal. Ini di bawah ada balok, di atas ada kubus. Kita disuruh mencari volume gabungan. Ya, untuk volume gabungannya, pertama kita cari V1. V1 kita misalkan baloknya. Berarti panjangnya 20, lebarnya 10, tingginya 10. V1 sama dengan P kali L kali T. Ya, 20 dikali 10, panjang 20, lebar 10, tingginya 10 yang atas ini. Hasilnya 20 kali 10 200, 200 kali 10 2000. Kemudian V2, kita anggap V2 adalah volume kubus yang ada di atas. Kubus yang di atas ini S-nya sama dengan 10. Maka V sama dengan V2 sama dengan S kali S kali S, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. Volume gabungan jangan lupa digabung. Gabung itu artinya ditambah V1-nya 2000 ditambah V2-nya 1000, jadi volumenya 3000 cm3. Nomor 14, peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan volume bangun ruang tertentu. Kita lihat contoh soalnya, sebuah bak kosong berbentuk balok. Nah, ini berarti kita mencari apa? Volume balok, memiliki ukuran panjang 120 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 80 cm. Banyak air yang dapat diisikan ke dalam bak tersebut sampai penuh. Nah, banyak air yang diisikan ke dalam bak tersebut sampai penuh artinya kita disuruh mencari volume balok tersebut atau volume bak tersebut. Karena bentuknya balok, maka rumusnya V sama dengan P kali L kali T. P dalam soal cerita itu ada 120, L dalam soal itu lebar ya, 100 cm, kemudian tinggi 80 cm. Maka kita kalikan semuanya, hasilnya 960.000 cm3. Nomor 19,
Ini tentang tabel ya berdasarkan data. Ini mudah sekali seperti kemarin ini ya. Di bawah ini merupakan tabel data jenis olahraga yang disukai oleh siswa kelas 6 SD Cemara, sepak bola 17 anak, kasti 10 anak, lari 11 anak, dan senam 7 anak. Tabel yang tepat berdasarkan data tersebut adalah ya sepak bola dicocokkan sepak bola 17. Berarti ini harusnya banyak anaknya 17. Kasti 10 anak. Berarti kasti ini harusnya 10. Tulis di sini. Lari 11 anak, maka di sini lari 11. Senam 7 anak, berarti di sini 7 anak. Ya, pilih yang paling benar ya kalau soalnya BC-an ya besok ya. Kemudian modus adalah nilai yang sering muncul. Ini bukan data ya, harusnya nilai ya. Nilai yang sering muncul. Contoh soal, diketahui 9 mobil sedang melaju di jalan raya. Kecepatan 9 mobil tersebut berturut-turut adalah ini dalam satuan kilometer per jam ada 60 dan seterusnya. Modus kecepatan mobil tersebut adalah ya ingat modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Maka kita buatkan tabel dulu urut dari yang terkecil. Yang terkecil angka 45, maka kita tulis di atasnya ini 45 sampai yang terbesar 80. Diurut 45 ada 1, kemudian 50 ya. 50 ada berapa ini? Ya, ini 50, tulis 50 di sini. 50-nya ternyata cuma ada 1. 60. Setelah 50 yang lebih besar di atasnya persis adalah 60. 60 ada 1, 2. 60-nya ada 2. 70 ya, setelah 60 kan di sini di atasnya persis 70. 70 ada 1, 2, 3. 70 ada 3. Kemudian 75 ada 1. Ini 75 ada 1 dan 80 ada 1. Nah, modus adalah yang paling sering muncul karena nilai yang paling banyak muncul adalah 3, yang sering muncul adalah 3, maka modusnya adalah ini yang sebelahnya 70 km per jam. Ya, selesai ya untuk pembahasan kali ini. Silakan kalian perhatikan, banyak latihan soal di rumah. Ya, ini dikerjakan lagi di buku kalian sehingga kalian bisa lebih paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.